Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan pada saat saya kuliah pasca sarjana Magister Manajemen. Saat itu saya melihat pengumuman siapa saja yang diterima dalam daftar penerima mahasiswa S2 itu. Setelah saya lihat nama Ana, Budi, Cari, Deta. Loh kok nggak ada Danang? Sebelum DE harusnya DA dulu. Sampai saya ulang 2-3 kali. Lalu saya mengatakan bahwa, oh ya sudah, berarti saya nggak pantas untuk mengambil S2. Lalu saya akhirnya mau pulang, dan saya sudah berhenti di pinggir jalan, mau stop bis untuk pulang. Tapi selagi nunggu bis, terngiang-ngiang, saya tadi kan nggak melihat sampai ke bawah. Mungkin ada nama saya atau siapa aja supaya tak tahu persis 30 orang yang diterima untuk S2 itu siapa saja. Setelah saya baca satu persatu, saya terkejut. Ternyata saya di nomor 30. Artinya saya itu ranking terakhir dari yang diterima dari orang yang tes 200 itu. Puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya merasa kesulitan. Saat matrikulasi pertama, bulan pertama, itu ternyata apa? Ternyata sulit sekali ambil S2 itu. Apalagi banyak pelajaran buku-buku teks dalam bahasa Inggris. Saya hampir menyerah. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Bantu saya Tuhan. Saya terinspirasi lagu There Can Be Miracle When You Believe. Akan terjadi keajaiban kalau kamu percaya. Tapi anehnya saya dipilih menjadi ketua kelas. Nah ini kesempatan saya untuk belajar dari teman-teman yang pintar. Sehingga dari menjadi ketua kelas itu tahu saat mengumpulkan PR, saat membagi hasil-hasil ulangan, tahu teman-teman saya yang pintar. Akhirnya saya belajar dari teman-teman yang pintar. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah banyak nilai saya itu A, hampir semua nilai saya A. Sementara yang ngajarin saya dapat nilai B, C, D, bahkan ada yang E dan seterusnya. Nah ini puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya. Lalu akhirnya tiba saat yang terakhir, yaitu saat pendadaran tesis. Itu perlu waktu 1 jam. Saya belajar dari teman saya yang menjadi manajer suatu perusahaan, dan saya datang ke kantornya. Saya bermain simulasi. Dia tak suruh menjadi dosen, saya menjadi mahasiswanya. Dan akhirnya saya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dan dikasih tahu jawabannya apa. Esok harinya saat ujian itu, dia ngasih tahu saya bahwa dia lulus. IPK-nya yang tadinya 350 sudah menjadi 3,75. Akhirnya dia bisa lulus cum laude dan itu bisa menjadi terbaik. Sementara saya IPK-nya sudah 3,57. Kalau saya dapat nilai A, akhirnya saya menjadi 3,77 dan saya menjadi juara pertama lulus tercepat terbaik. Akhirnya semalaman itu saya belajar sampai malam, sampai istri saya bilang, udah kamu tidur, kenapa kamu harus belajar terus? Tetapi saya tidak tahu sampai jam 4 pagi saya belajar, buku-buku teks bahasa Inggris seolah-olah mudah saya pelajari. Karena selalu berdoa dan bernyanyi lagu, There Can Be Miracle When You Believe. There can be miracle when you believe. Saya pegang. Akhirnya pada saat saya sampai ke kampus untuk ujian, apa yang terjadi? Dosen melihat mata saya merah, dosen pembimbing tesis saya bilang, kamu sakit mata ya? Kamu pulang. Kamu harus ditunda ujiannya. Tapi saya nggak tahu kekuatan dari mana, saya menyampaikan, Pak, saya tidak sakit mata. Mata saya merah karena saya belajar sampai jam 4 pagi, Pak. Lalu itulah akhirnya yang menjadi andalan saya. Bahwa bagi manusia yang bodoh seperti saya, beda dengan cara Tuhan. Ternyata Tuhan bicara saya, memberi cara yaitu dengan cara kebodohan, yaitu dengan sakit mata. Dan di situ saya gunakan. Saat saya diuji, dosen-dosen saya pandang, dan saya lihat dengan mata saya, seolah saya pelototin, dia tanya satu pertanyaan. Sehingga 4 dosen, profesor, doktor itu hanya satu pertanyaan. Yang lainnya diuji selama 1 jam. Saya hanya diuji sekitar 10-15 menit. Sehingga istri saya heran, loh kok kamu cepat sekali? Nah ini mungkin para dosennya takut ketularan sakit mata. Nah, itulah senjata Tuhan yang diberikan pada saya orang yang bodoh. Lalu akhirnya saya keluar, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berilah kemurahan hati lewat dosen-dosen menguji kami. Agar kami bisa menjadi juara pertama. Karena sudah terlanjur untuk mendapatkan kesempatan nilai yang tertinggi dan ujian di saat yang pertama sebelum semester datang. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah dosennya sidang, saya dipanggil. Lalu saya ditanya, Danang, kami
menyatakan Anda lulus. Apakah Anda puas? Saya mengatakan, tidak, saya tidak puas. Entah kekuatan dari mana, saya bilang. Biasanya orang dinyatakan lulus menjadi sarjana, apalagi pasca sarjana, majelis manajemen sudah senang. Karena apa? Karena saya ingin meraih juara 1. Saya ingin dapat nilai A, bukan sekedar lulus saja. Lalu akhirnya dosennya bertanya, kenapa kamu mengatakan kamu tidak puas dengan saya kasih lulus begitu saja? Tidak, saya ingin lulus dengan nilai A, dengan cum laude, dan saya pantas mendapatkan nilai itu. Dari mana saya masuk ranking terakhir, paling bego, paling bodoh, kok pengen menjadi juara 1? Tapi apa yang terjadi? Pagi hari sebelum saya berangkat untuk maju ujian, saya berdoa, Tuhan berilah kemurahan hati lewat dosen-dosen pengaji. Penguji saya sebutin namanya satu persatu. Dan apa? Tahun 2000 itu belum ada HP yang sekarang luar biasa hebatnya. Karena saya berdoa pada Tuhan, lalu kata-kata yang Tuhan berilah kemurahan hati lewat dosen penguji saya ada di mulut pimpinan penguji, yaitu direkturnya. Direkturnya bilang apa? Atas kemurahan hati saya menyatakan kamu lulus dengan pujian dengan cum laude. Langsung saya mengucapkan terima kasih pada semua dosen. Saya keluar, saya menangis melihat awan putih, langit biru. Lalu istri saya ditanya oleh dosen pembimbing tesis saya, suamimu cengeng ya? Saya sedih. Bapak nggak tahu, saya ini terharu sama Tuhan. Orang yang paling bodoh, paling bego, paling bodoh, yang sebetulnya lulus saja sudah syukur. Ini malah tercepat, terbaik. Lalu akhirnya saya dinyatakan yang terbaik. Saya dapat cincin emas, saya dapat penghargaan, saya dapat sertifikat. Dan duduk paling depan saat wisuda di Jakarta Holden Convention Center. Tempat yang luas, yang mewah, yang bagus. Sampai adik saya, orang tua saya menangis. Kamu hebat mas. Kamu bisa mengalahkan ribuan orang. Saya bilang, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan. Ini adalah keajaiban yang Tuhan berikan pada orang yang bodoh, yang bego kayak saya. Akhirnya saya bisa lulus tercepat, terbaik karena kemurahan Tuhan. Jadi, pemirsa Hope Channel Indonesia, marilah kita serahkan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan. Do the best and make God do the rest. Kerjakan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakan. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati. Amin.